Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Ajax itu aman nggak sih? Jadi buat yang belum tahu, Ajax itu adalah kepanjangan dari Asynchronous JavaScript dan XML. Jadi Ajax itu adalah suatu teknik pemrograman berbasis web yang dapat menciptakan aplikasi web secara interaktif, cepat, dan responsif. Nah, sebelum kita memutuskan apakah Ajax itu aman atau enggak, di sini saya akan membagikan beberapa dari kegunaan atau keuntungan serta kelemahan dari si Ajax ini. Nah, yang pertama adalah Ajax ini tidak ada reload ya. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, mau baik itu create data, hapus data, kemudian update data, itu tidak ada reload atau tidak ada loading untuk melakukan proses data. Jadi dia langsung responsif aja, langsung udah ketika batal ya udah batal, ketika create datanya input ke database sudah selesai gitu. Karena tidak adanya proses reload ya, tentu saja. Yang kedua adalah semuanya jadi lebih cepat. Proses create jadi lebih cepat, proses pergantian data ke database jadi lebih cepat, proses hapus data juga lebih cepat. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Kenapa dia bisa meningkatkan produktivitas? Karena kalau misalkan kita menggunakan form biasa, itu kita tentu akan menggunakan proses loading yang dimana atau reload data yang dimana itu akan memakan beberapa detik waktu kita. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Ajax, dia nggak ada loadingnya, dia udah kalau misalkan kita input atau mau mengubah data, ketika klik, selesai. Nah, dengan cara seperti itu, tentu saja data yang bisa kita input ke dalam aplikasi itu jauh lebih banyak ketika kita menggunakan Ajax dengan yang menggunakan yang biasa, yang ada loadingnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan Ajax bisa jadi 50 data yang kita inputkan karena tidak ada proses reload sebelumnya. Kalau dengan reload bisa jadi hanya 45 data atau bahkan lebih kurang dari itu. Dan yang terakhir adalah dia bisa meningkatkan pengalaman UX atau user experience. Apa itu user experience? Jadi user experience itu adalah pengalaman pengguna yang menggunakan aplikasi kita. Si Ajax ini kenapa dia dikatakan dapat meningkatkan UX ya? Karena dia itu ketika kita menggunakan Ajax, kita itu kayak menggunakan aplikasi desktop. Aplikasi desktop itu seperti itu ya. Jadi ketika dia batal, back, gitu misalnya nggak ada reload data. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi website yang kelihatannya kayak desktop, tentu akan ada pengalaman baru untuk si user. Itu yang dikatakan sebagai user experience. Pengalaman baru atau UX itu juga bisa dilihat ketika misalnya nih, aplikasi yang sebelumnya dia menggunakan upload biasa tanpa menggunakan Ajax yang dia harus menunggu lama gitu ketika datanya banyak gitu kan. Ketika dia create dia harus menunggu lama karena proses loadingnya. Nah, kemudian ada lagi aplikasi baru yang sebenarnya sama tetapi dia menggunakan Ajax. Nah, kemudian dia menginputkan data, meskipun datanya banyak, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk selesai create datanya. Nah, itu dia untuk kegunaannya atau kelebihannya. Dan sekarang untuk kelemahannya adalah yang pertama itu adalah dia tergantung pada JavaScript. Jadi Ajax itu nggak bisa jalan kalau nggak ada JavaScript. Nah, sedangkan ada beberapa browser yang sebenarnya tidak mendukung JavaScript. Jadi ketika ada pengguna yang menggunakan browser tertentu yang tidak mendukung JavaScript, tentu Ajax-nya tidak akan mau untuk berjalan. Yang kedua adalah dia itu bisa menambah tugas dari si programmer. Kenapa begitu? Nah, kalau misalkan kita menggunakan create biasa ya, kita membuat form XML-nya atau HTML-nya seperti ini. Kemudian satu lagi kita membuat controller. Kalau kita menggunakan CI atau kita membuat PHP yang digunakan untuk menginput data ini ke dalam database. Sedangkan kalau kita menggunakan Ajax, kita akan membuat form input seperti ini. Kemudian kita akan membuat controllernya juga atau PHP-nya yang digunakan untuk
input data ke dalam database. Dan yang terakhir, satu lagi kita akan membuat kode script JavaScript-nya yang digunakan untuk mengoper data ini, data yang ada di form, menuju ke controllernya, itu menggunakan JavaScript. Nah, jadi ada peningkatan coding ya, ada penambahan coding ke dalam aplikasi kita. Nah, tentu itu akan memakan waktu. Belum lagi ketika kita membuat script yang pakai tanpa menggunakan Ajax ya. Misalkan di script yang kita buat untuk form input dan yang tanpa menggunakan Ajax itu seperti ini gitu misalnya. Nah, itu akan berbeda ketika kita menggunakan Ajax. Itu ada yang berbeda. Jika kita menggunakan Ajax bisa jadi ada penambahan, kemudian ada pengurangan dan lain sebagainya, itu berbeda. Kemudian selanjutnya ada peningkatan bug. Pernah ya saya bahas di video sebelumnya, jangan menggunakan data tables di dalam Ajax. Nah, itu salah satu bug yang saya temukan ketika saya menggunakan Ajax. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan Ajax dengan dipadukan dengan data tables itu ini ya. Jadi ada column search, ada sorting data, ini menggunakan data tables. Kalau terjadinya proses hapus data dengan menggunakan Ajax, kemudian kita menggunakan atau menampilkan list data menggunakan data tables, itu ketika kita search lagi data yang sudah terhapus tadi, itu kita masih bisa melihat datanya ada di dalam list ini, padahal dia udah kehapus. Nah, itu salah satu bug. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, silahkan klik di link di pojok kanan atas. Dan yang terakhir adalah dia rawan pencurian informasi. Kenapa? Karena ketika kita, apalagi misalkan kita menggunakan ID, meskipun kita hidden di sini ya. Jadi misalkan kita mau membuat form input, kemudian kita menampilkan ID sebenarnya di dalam form input editnya. Kemudian, tapi kita hidden, jadi nggak bisa dilihat oleh pengguna. Tetapi, dalam proses edit data, itu kita tentu menggunakan ID untuk melakukan where. Nah, ketika kita mau edit gitu, kemudian kita save, datanya itu akan kelihatan di sini. Nih. Ini kode user yang kelihatan, nama usernya, alamat, nomor HP-nya. Ini kalau misalkan kita pakai ID ya, tentu ID-nya akan kelihatan di sini dong, dengan terpampang dengan jelas. Kalau misalkan Verania ini ID-nya sekian. Jadi rawan terjadinya pencurian data. Jadi seperti itu dia tadi untuk kelebihan dan kekurangan si Ajax ini. Nah, dari hal yang sudah saya sampaikan, tentu kalian bisa memilah-milah sebenarnya Ajax ini cocoknya digunakan untuk apa sih gitu. Jadi kalau misalkan kayak untuk form create, form update, delete, itu diusahakan untuk, kalau misalkan dia berbasis web ya, diusahakan untuk tidak menggunakan Ajax karena dia pencurian informasinya itu lebih tinggi. Kalau misalkan dia data-data yang kita inputkan itu bersifat rahasia ya. Kalau misalkan dia kayak ada data-data yang kurang rahasia, itu bisa jadi kalian bisa menggunakan Ajax. Terus apa sih yang fitur yang cocok digunakan atau dibuat Ajax? Itu bisa ya. Kayak misalkan kita buat search, fitur search dengan Ajax bisa, kemudian fitur sorting dengan Ajax itu bisa. Pembuatan notifikasi itu bisa menggunakan Ajax, atau mungkin alert data ini tidak terinput itu juga bisa menggunakan Ajax. Di hal-hal seperti itu bisa kalian gunakan Ajax. Tapi kalau untuk data yang bersifat pribadi, sekali lagi saya sarankan jangan menggunakan Ajax karena risikonya lebih tinggi dalam pencurian data. Jadi kesimpulannya, apakah Ajax itu aman? Itu tergantung dari di mana kalian menggunakan fitur Ajax ini. Kalau kalian gunakan untuk data yang bersifat rahasia, itu tentu akan kurang aman. Tapi kalau kita gunakan di fitur yang kayak searching, sorting, kemudian notifikasi, dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.